Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Tamar Rizky. Ada Haidar Arun Zaki, Dwi Ramadan, Imelda Yosika Iseuras, beserta Muhammad Rio Wirawan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia yaitu adalah proses perencanaan, pengembangan, pengarahan, dan pengelolaan tenaga kerja di dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, evaluasi kerja, penghargaan, dan pengembangan karir. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemeliharaan balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat terpenuhi. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, penyeleksian, penempatan, indoktrinisasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan di dalam suatu perusahaan. Menurut No, Hollenbeck, Gerhardt, dan Wright, manajemen sumber daya manusia adalah menghubungkan antara kebijakan, pelaksanaan, dan sistem yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku kinerja karyawan. Menurut Gary Dessler, kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Dan yang terakhir menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan, atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan dan perekrutan karyawan, pelatihan, pengelola kinerja, konflik antar karyawan hingga saat karyawan itu resign. Setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini sangatlah luas. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perencanaan. Melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah fungsi perorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah dipersiapkan. Baik, yang ketiga ada fungsi pengarahan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi operasional MSDM. Fungsi operasional MSDM ada 3. Yang pertama pengadaan, procurement. Yang kedua pengembangan, development. Dan yang ketiga pemeliharaan, maintenance. Pengadaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di dalamnya meliputi pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja, recruitment. Menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga ada seleksi, selection, merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Yang keempat ada penempatan, placement, yaitu penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Yang terakhir ada pembekalan, orientation, dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap
tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Lalu yang kedua ada pengembangan, development, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalamnya ada pelatihan dan pengembangan, training dan development, dan pengembangan karir development. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada pemeliharaan, maintenance, bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi. Di dalamnya yang pertama ada kompensasi jabatan, job compensation, usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Yang kedua, integrasi, menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Yang ketiga, ada pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Imelda. Jadi di sini saya akan membahas tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangannya ini dibagi menjadi dua, yaitu tantangan organisasional dan yang kedua adalah tantangan eksternal. Tantangan organisasional ini yaitu karakter organisasi, serikat karyawan, dan sistem informasi. Tiga ini menjadi tantangan organisasional karena mereka memiliki dampak yang signifikan pada dinamika hubungan antara karyawan, struktur organisasi, dan teknologi. Karakter organisasi yang tidak jelas atau berubah-ubah dapat mempengaruhi budaya kerja dan motivasi karyawan. Serikat karyawan bisa mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan tuntutan karyawan. Sistem informasi yang tidak efisien dapat mempengaruhi manajemen data dan karyawan dan proses bisnis secara keseluruhan. Semua ini memerlukan pendekatan manajemen yang cerdas untuk memastikan keseimbangan dan produktivitas yang optimal. Kemudian tantangan eksternal itu ada 5. Yang pertama yaitu teknologi, yang merupakan kemajuan teknologi mempengaruhi cara kerja, kebutuhan, keterampilan, dan proses bisnis. Manajemen harus beradaptasi dengan perkembangan ini untuk menjaga relevansi dan efisiensi operasional. Yang kedua ada perekonomian, yaitu fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan penggajian, program intensif, dan keberlanjutan organisasi. Manajemen harus menyesuaikan strategi HR dengan kondisi ekonomi yang berubah. Yang ketiga ada politik dan pemerintah. Regulasi ketenagakerjaan dan perubahan kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi proses rekrutmen, pemutusan hubungan kerja, dan hal lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada demografis dan geografis. Perbedaan dalam demografis karyawan seperti usia, latar belakang, dan lokasi geografis dapat mempengaruhi kebijakan diversitas, keadilan, serta manajemen tim jarak jauh. Kemudian yang terakhir ada sosial budaya. Ini nilai-nilai budaya, norma, dan perubahan sosial dalam masyarakat mempengaruhi ekspektasi karyawan terhadap lingkungan kerja. Manajemen perlu memahami dan mengakomodasi dinamika ini. Semua faktor ini memerlukan strategi HR yang fleksibel dan adaptasif untuk menjaga harmoni antara kebutuhan organisasi dan harapan karyawan dalam beragam konteks. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti presentasi ini dari awal sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Dadah.